Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita sudah sampai di tafsir surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Al-basmalatu taqaddama al-kalamu 'alaiha. Tentang tafsir basmalah sudah berlalu pembahasannya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Ara'aita, anta di sini, apakah kamu melihat? Tahu al-khitab yang dituju oleh Allah di sini, hal huwa lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li'annahu alladzi unzila alaihi al-Qur'an, karena kepadanya Al-Qur'an itu diturunkan. Au huwa amun likulli man yatawajjahu ilaihi al-khitab, atau anta di sini umum, mencakup semua yang diarahkan padanya pembicaraan. Al-umumu aula, dimaknakan umum itu lebih utama. Jadi ara'aita di sini walaupun tunggal ya, itu bermakna umum. Artinya kamu, anta, kamu, itu tidak khusus pada beliau sallallahu alaihi wasallam saja, tapi bermakna umum. Fanaqulu, maka kita katakan, ara'aital ladzi, tahukah kamu orang yang, ara'aital ladzi itu amun likulli man yatawajjahu ilaihi al-khitab. Jadi maknanya umum. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan ad-din? Kalau diterjemah diartikan agama ya. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Kayaknya dimaknakan agama ini kurang pas, karena ad-din itu maknanya dua. Yang pertama bermakna amalan, yang kedua bermakna balasan atau hari kiamat. Yang dimaksud di sini ai bil jaza. Di sini jaza berarti hari pembalasan. Berarti maknanya apa? Kalau diterjemah, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Bukan agama ya. Kalau dimaknakan agama bukan salah, tapi kurang. Wa haula'i, mereka itu, humul ladzina yunkiruna al-ba'sa, yaitu orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan.
bidin di sini orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi Allah bertanya, siapakah? Tahukah kamu orang yang mengingkari hari kebangkitan? Wa yaquluna, mereka mengatakan, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu mengatakan, aidza mitna, apakah ketika kita telah mati, wa kunna turaban, dan kita telah menjadi tanah, wa idhaman, dan tinggal tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kita ini mau dibangkitkan lagi? Di akal mereka itu jauh, kemungkinannya jauh kita itu mau dibangkitkan. Karena memang ini yang jadikan dasar mereka, akal mereka ya. Maka akalnya sangat sempit kalau akal manusia. Demikian juga kita juga mungkin secara akal tidak bisa atau kurang meyakini bagaimana misalnya orang yang ditelan ikan besar, bagaimana dibangkitkan, atau orang yang sudah terbakar jadi debu kemudian dibangkitkan. Secara akal susah, tidak mungkin. Tapi ini kan masalah iman. Kita mempunyai rukun iman, iman kepada hari kebangkitan. Namanya saja kebangkitan. Artinya makhluk atau manusia itu akan dibangkitkan, bagaimanapun kondisi kematiannya. Apakah dia ditelan ombak, ditelan ikan, dimakan harimau, atau terbakar hangus jadi abu dan bercampur dengan orang-orang kafir, debunya bercampur dengan orang kafir. Nah, mereka akan dibangkitkan pasti. Itu kalau apa? Iman yang berbicara. Awa abauna al-awwalun, apakah bapak-bapak kita juga yang dahulu mau bisa dibangkitkan? Itu menurut mereka mustahil. Ini penyebabnya mereka apa? Mengingkari hari kebangkitan. Karena efeknya jelek, orang yang mengingkari hari kebangkitan itu sangat jelek, sembrono, akan hidupnya seenaknya menuruti hawa nafsunya sepuas-puasnya. Karena nanti tidak ada urusan, tidak ada masalah, mati ya mati. Wa yaqulul qailu minhum, di antara mereka juga ada yang mengatakan, man yuhyil idhama, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang, wahya ramim, dan dia sudah hancur. Haula'i yukadzibuna biyaumiddin, mereka itu orang-orang yang telah mendustakan yaumuddin, hari kebangkitan, ai bil jaza, hari pembalasan. Nah, orang-orang yang mengingkari di antara perbuatannya, orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, di antara perbuatannya disebutkan oleh Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, itu efek orang yang tidak percaya pada hari kiamat, seenaknya ada anak yatim dihardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Fajama'a baina amrayn, maka di sini Allah kumpulkan dua amalan yang jelek, yang itu tanda orang yang tidak percaya hari kebangkitan. Al-amrul awwalu adamur rahmah, masalah pertama tidak adanya rahmah, tidak adanya kasih sayang, bil aitami, dengan anak-anak yatim.
Artinya pelajarannya terhadap anak yatim itu gimana? Harus rahmah, harus sayang. Anak yatim itu siapa? Alladzina hum mahallur rahmah. Anak yatim itu anak-anak yang merupakan tempat rahmah, tempat untuk mendapatkan kasih sayang. Li'annal aitam, karena anak yatim humul ladzina mata aba'uhum. Anak yatim itu orang-orang yang meninggal bapaknya. Itu kalau hewan meninggal ibunya. Qabla an yablughu, sebelum balik. Nah, bapaknya meninggal, dia sebelum balik, itu namanya anak yatim. Wahum mahallus syafaqah, mereka itu orang yang berhak mendapat kasih sayang. Anak yatim itu warahmah, anak-anak yang berhak mendapatkan rahmah. Li'annahum faqaduna li'abaihim, karena mereka ini orang-orang yang ditinggal oleh bapak-bapaknya. Faqulubuhum munkasiratun, hati mereka itu sedih. Yahtajuna ila jabirin, butuh orang yang membinanya. Walihada waradatin nususu, dari itu banyak nas-nas, dalil-dalil bifadlil ihsan ilal aitam. Banyak nas-nas atau dalil-dalil hadis-hadis yang menerangkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Terutama orang-orang, bahkan di antara ulama ada yang mengatakan kalau orang merasa hatinya keras, akhlaknya kasar, hendaknya cari anak yatim kemudian dilus kepalanya. Dilus-lus kepalanya itu di antara cara atau sebab lembutnya hati seseorang. Sama dengan diantaranya lagi orang kalau merasa hatinya kasar, keras, ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur orang itu akan ingat kematian, kemudian hatinya akan melembut. Nah, lakinna hadza waliyadu billah, tapi orang ini yang dibahas di ayat ini, nah, yadu'ul yatim, mereka menghardik anak yatim. Ayat fa'uhu bi inafin, mereka menolaknya, menghardiknya dengan celaan atau perendahan. Li'anna da'a huwa dab'u bi inafin, karena da' di sini menghardik itu yang disertai dengan penghinaan. Kama qala Allah Ta'ala yauma yud'una ila nari jahannama da'a. Pada hari mereka digiring, kalau di sini artinya digiring ke neraka. Tapi dengan giringan yang hina atau diusir, mereka diusir ke neraka jahanam. Aidab syadidan, dengan hardikan yang keras, atau dengan diusir dengan usiran yang keras ketika ada anak yatim. Yang ini saya lewati. Au yukallimuhu fi syai'in, atau dia berbicara pada anak yatim dengan kata-kata yang merendahkan anak yatim. Wayat fa'uhu bisiddatin, dia menolak anak yatim dengan kasar. Fala yarhamuhu, itu dia tidak menyayanginya. Ini yang pertama. Jadi ini harus pelajarannya di ayat ini ya, sampai ada ayat khusus yang Allah turunkan untuk membimbing bagaimana seharusnya
sikap seorang yang beriman kepada anak yatim. Nah, juga ini merupakan tip atau cara bagaimana kita mengatasi hati-hati yang kasar, yang kaku. Karena itu jelek. Allah mengatakan fawailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang hatinya keras dari zikrullah, dari Al-Qur'an. Dan ini Al-Qur'an, ini ayat yang sedang kita bahas. Al-amru tsani, perkara kedua di ayat tadi, la yahussuna ala rahmatil ghairi, tidak mendorong untuk menyayangi yang lain. Nah, ini juga bimbingan agar kita atau ayat ini merupakan dasar dorongan pada kita agar kita merahmati yang lain. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Nah, apalagi sampai tahu tetangganya lapar. Nah, Rasul bahkan mengatakan di Bukhari, bukan seorang mukmin yang tetangganya lapar. Bukan seorang mukmin di situ bukan berarti kafir ya. Jadi membiarkan tetangganya lapar itu akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, bahkan dosa. Karena celaan, kalau ada ayat maupun hadis isinya celaan, itu definisi dari dosa besar. Maka termasuk dosa besar orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Di antaranya ini al-miskin. Definisinya orang miskin diterangkan di banyak fikih, yaitu orang yang tidak sampai pada kecukupan. Misalnya makan sehari itu 30.000 tiap orang. Kalau makannya 3 kali, setiap makan 10.000, kan 30 ya satu orang. Kalau anaknya 10, berapa? Sehari berapa? Di rumah saya 15 orang. Itu definisi miskin. Ada lagi yang di bawahnya, fakir. Jadi kalau pendapatannya masih di atas 50% itu miskin. Kalau di bawah 50% dari kebutuhan itu fakir. Ini miskin yang dibahas oleh Allah SWT untuk dirahmati, disayangi, diperhatikan. Karena orang miskin juga ada dua. Ada orang miskin yang menjaga kehormatannya, yang disebut mahrum. Ada yang minta untuk menutupi kebutuhannya, dan minta di situ boleh. Nah, maka Allah katakan jangan membentak orang yang meminta. Wa ammasa ila fala tanhar, terhadap orang yang minta jangan kamu bentak. Karena ada kalanya boleh, yang tidak boleh itu meminta yang sampai haram kalau istighfar, meminta dalam rangka untuk memperbanyak. Sudah cukup tadi, sudah sampai ke kecukupannya. Sehari dia sudah punya uang 30.000, kok masih minta? Nah, itu istighfar. Nah, boleh untuk minta, tapi ada orang miskin itu dua. Ada yang minta, ada yang menjaga kehormatannya, tidak menampakkan pada orang lain. Maka kita terhadap orang miskin harus tahu, sensitif. Tahu bahwa dia orang butuh, tahu bahwa dia orang yang menjaga kehormatannya. Jadi ditanya, sama butuhnya apa, ada gimana kabarnya, itu bagus.
bukan dicueki, oh dia nggak minta kok misalnya. Ya memang ada dua. Nanti surat illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Terus gimana? Alladzina hum ala amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Hartanya itu pada harta kalian itu ada haknya orang lain. Lisaili wal mahrum, orang yang minta dan orang yang mahrum. Mahrum di situ maknanya tidak meminta. Fal miskinu di sini adapun orang fal miskinul fakiru al muhtaju, orang miskin yang butuh, fakir butuh, ila ta'ami pada makanan, la yahuddu hadzal rajul. Orang ini yang tadi mendustakan hari pembalasan tidak mendorong ala if'amihi. Tapi tentunya sebelum mendorong orang lain, ya dicontohkan dulu oleh dirinya kalau dia memang orang yang berhak untuk menyalurkan hartanya pada orang miskin. Kenapa dia tidak melakukan itu? Kok diam saja? Maka diamnya padahal dia tahu itu adab yang jelek, akhlak yang jelek. Coba di sini lihat. Li'anna qalbahu, ya. Karena orang itu hatinya hajarun. Apa hajar? Batu. Posin, keras. Hatinya disamakan dengan hajar, batu dan keras, ini kejelekan. Seperti orang Yahudi ketika membunuh saudaranya kemudian minta pada Nabi Musa bukti. Setelah didatangkan bukti, qasat qulubuhum au asyaddu qaswa, fahyakal hijarati au asyaddu qaswa. Hati mereka mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Bahkan di sini disamakan dengan batu, bukan dengan besi, menunjukkan bahwa memang batu itu lebih keras dari besi. Maksudnya mungkin 100 derajat besi itu leleh, tapi kalau batu belum. Faqulubuhum kal hijarati, hati mereka seperti batu, au asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras. Itu penyebab orang itu cuek, tidak peduli dengan keadaan saudaranya. Maka ini bimbingan bagi kita untuk kita ini sosialisnya itu tinggi, perhatian pada kondisi keadaan saudaranya. Itu akhlak yang mulia. Sampai ayat turun seperti ini. Di surat Al-Haqqah juga ya. Al-Ma'arij atau Al-Haqqah? Innahu la yu'minu billahi Innahu la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Khudhuhu faghulluhu. Ya. Di hari kiamat Allah katakan pada malaikat Zabaniyah, wahai Zabaniyah, khudhuhu faghulluhu. Tangkaplah orang itu, kemudian belenggulah, diikat leher-leher mereka. Tsummal jahima sallu. Kemudian lemparkan mereka ke jahim, neraka. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Jantur mereka, dijantur dengan rantai besi dari duburnya keluar dari mulutnya. Siapa itu? Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mau memberi makan orang miskin. Bahaya kan? Nah, maka yang tidak percaya pada itu enggak akan terjadi itu. Dia tidak akan melakukan. Nah, makanya di ayatnya tadi memang yang tidak melakukan itu orang-orang yang dikatakan oleh Allah apa? Yukadzibu bidin. Yukadzibu itu tidak percaya, mendustakan. Idan
Kesimpulannya, kenapa mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak mendorong orang lain memberi makan pada orang miskin? Laisa fihi rahmatun, karena memang tidak ada rahmah. Nah, lalil aitami, baik kepada anak yatim, walalil masakin, demikian juga kepada orang miskin. Bahwa qasil qalbi, dia itu orang yang hatinya keras. Nauzubillah. Mudah-mudahan ayat ini menasihati diri kita, hati-hati kita, yaitu hati-hati yang keras. Keras itu susah dinasihati, susah. Mendengarkan ayat itu tidak ada efeknya, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak ngefek. Ayat-ayat itu tidak ngefek. Allah katakan tadi apa? Fawailun lil qasiyati qulubuhum, celakalah orang yang keras hati mereka an dzikrillah. Dzikrillah di situ Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an saja tidak mempan. Ayat-ayat itu tidak mempan, apalagi cuma lisan-lisan kita. Nauzubillah. Nah, kemudian Allah katakan, "Tsumma qala 'azza wa jalla, fawailul lil musallin." Diterjemahnya apa? Celakalah orang yang sholat. Wailun hadhihi kalimatun wa'idun. Wailun itu kalimat ancaman. Orang sholat kena ancaman. Apalagi yang enggak sholat, mending enggak sholat, enggak kena ancaman. Tidak gitu. Ya. Nah, kalau enggak sholat malah enggak perlu diancam, mereka sudah keluar dari Islam. Wahya tatakarraru fil Qur'ani katsiran. Kata wail ini banyak oleh Allah diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Banyak di dalam Al-Qur'an diulang-ulang. Wailul likulli humazatin lumazah. Terus di surat Al-Mursalat, ya. Wailul yauma idzin lil mukadzibin, ya, diulang-ulang. Wail. Nah. Wal maknanya wail banyak maknanya, diantaranya ini. Al-wa'idus syadidu, ancaman yang keras. Ala haula'i, kepada orang-orang yang sholat, tapi dilihat sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya lalai. Ini maknanya lalai, bukan lupa ya, karena ada sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Sujudnya orang yang lupa. Haula'i musalluna, mereka orang-orang yang sholat, yusalluna ma'an nas. Mereka ini orang-orang yang kena ancaman ini adalah orang-orang yang sholat bersama manusia, au afrodan, atau sholat sendiri. Ya, sergap jamaah di masjid ataupun sholat sendirian. Lakinnahum an sholatihim sahun, tetapi sholat mereka lalai. Apa maknanya lalai? Ai ghafiluna anha. Ghafilun itu artinya lalai dari sholatnya. Maksudnya sholat, lalai dari sholatnya itu la yuqimunaha ala ma yambagi. Mereka tidak melaksanakan sholat sebagaimana seharusnya. Di antaranya yuakhirunaha anil waqtil fadil. Ini ya, mereka di antaranya yang pertama mengakhirkan, nunda-nunda dari waktu yang utama. Kalau sholat subuh utamanya diakhirkan apa terserah?
yang disegerakan. Kalau zuhur dilihat kondisinya. Kalau panas didinginkan, ya. Kalau asar segera. Kalau maghrib segera. Isya diakhirkan. Itu fadil. Tapi isya diakhirkan kalau bisa sholat berjamaah. Nah, kalau tidak bisa sholat berjamaah di akhir, utamanya apa? Di awal. Nah, maka nunda-nunda waktu. Sudah azan, santai, masih harus diobrak-obrak sama orang tuanya. Hati-hati, adik-adik yang sudah gede-gede, sudah waktunya untuk perhatian pada dirinya. Karena ayat ini sudah hafal semua. Siapa yang belum hafal? Nah, Hamzah hafal kan? Nah ya, maknanya sudah tahu, tinggal apa? Dilaksanakan. Apalagi meninggalkan, naudzubillah, menunda-nunda saja, itu sudah seperti ini ancamannya, celaka. Yang kedua, la yuqimuna ruku'aha. Mereka tidak menegakkan rukuknya, tidak melaksanakan rukuk sebagaimana dibimbingkan. Rukuknya seperti ayam matok. Nah, ayam matok itu cepat. Makan jagung misalnya cepat. Tidak ada rukun padanya, yaitu apa? Tumaknina. Nah. Wala sujudaha. Demikian juga sujudnya tidak ditegakkan dengan benar. Wala qiyamaha, berdirinya juga. Nah, berdirinya tidak bisa anteng. Kan harusnya anteng. Ada saja yang gerak tangannya, mainan jenggotnya, mainan telinganya, mainan rambutnya. Yang belum sholat masih anteng. Sebelum takbir anteng dia. Tapi begitu takbir mulai diangkat tangannya. Nah, ada yang gatel macam-macam. Kata Umar bin Khattab, sebenarnya kalau dia khusyuk akan tenang badannya. La yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin. Mereka tidak membaca bacaan di dalam sholat, nah, sesuai dengan bacaan yang seharusnya. Bacanya mungkin tuwepet. Nah, sawa'un kanat Qur'anan au dzikron. Apakah itu membaca Al-Quran atau zikir-zikir, seperti zikir ruku', zikir sujud, enggak sempurna misalnya. Nah, itu termasuk apa? Definisi lalai. Ini kan membimbing kita agar sholat kita apa? Berkualitas. Sholat kita apa? Khusyuk. Karena ini sholat itu menjadi barometer, menjadi tolak ukur kedisiplinan seseorang. Kalau sholatnya sudah dilalaikan, yang lainnya pasti akan lebih mudah untuk dilalaikan. Itu kaidah. Nah, kalau kamu lalai sholatnya harus diobrak-obrak orang tua terus, maka orang seperti ini mau diberi amanah apa, kerjaan apa, lebih dilalaikan nanti. Karena nanti ukurannya apa? Sholat. Idza dakhala fi salatihi huwa ghafilun. Ketika dia masuk salat dia ghafil, lalai. Lalai itu tidak hadir, tidak khusyuk. Qalbuhu yatajawwalu yaminan wa shimalan. Hatinya berpindah, berkeliling ke kanan dan ke kiri. Nah, ingat ini dan itu. Enggak taunya imamnya sudah salam. Berapa rakaat tadi? Enggak tahu. Surat apa tadi yang dibaca imamnya? Enggak tahu. Nah, tadi saya ketiduran bahkan. Loh, mana tidur salat. Fa huwa sahin an salatihi. Maka dia ini orang yang sahin, lalai.
Wa hadza madmumun. Salat yang seperti ini adalah salat yang tercela. Amma sahi fi salatihi fa hadza la yulamu. Adapun lupa ketika salat itu tidak tercela. Wal farqu bainahuma, perbedaan keduanya, an-nasahi fi sholati maknahu annahu nasiya syai'an. Sahi di dalam salat maknanya lupa sesuatu dalam salat. Nasiya adadas rakaat, misalnya lupa bilangan rakaatnya. Nah, nasiya syai'an minal wajibat, lupa sesuatu dari kewajiban salat. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal. Walihada waqa'a sahwu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lupa itu menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asaddun nasi iqbalan ala salatihi, padahal beliau orang yang paling mencurahkan perhatiannya pada salat, paling fokus pada salat. Itu masih apa? Ditimpa lupa. Bal innahu qala alaihi salatu wassalam, bahkan Rasul mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku salat. Ini salat memang jadi penyejuk hatinya, itu pun beliau masih kadang lupa. Wa ma dzalika saha fi salatihi, walaupun demikian beliau pernah lupa. Lianna sahwa fi syai'i manahu annahu nasiya syai'an ala wajhin la yulamu alaihi. Lupa sesuatu dalam salat itu tidak masalah. Yang jelek tadi apa? Lalai. Jadi beda, harus dibedakan antara apa? Lalai dan lupa. Amma sahi an salatihi, adapun lalai dari salatnya, bahwa muta'ammidun, orang yang lalai dalam salatnya adalah orang-orang yang sengaja. Orang yang sengaja litahawuni fi salatihi, sengaja meremehkan salat. Nah, sengaja meremehkan salat, itu yang kena ancaman ini. Artinya jangan masuk pada sudah qomat, misalnya sudah selesai qomat dia masih santai-santai duduk, belum berdiri. Nah, hati-hati dari itu, karena sunnahnya berdiri ketika muadzin qomat kapan? Ketika muadzin membaca qad qamatis shalah, di situ sunnahnya berdiri. Wa minas sahwi anis shalah, termasuk lalai dari salat, ulaikal qaum alladzina yada'una lis-salati ma'al jamaah. Ini yada'una lis-salati ma'al jamaah, termasuk lalai salat orang yang meninggalkan salat jamaah. Nah, tanpa uzur. Kalau ada uzur sama dengan hadir, ya. Yang uzur sama dengan hadir. Ini tanpa uzur dia tinggalkan salat jamaah, salat di rumah saja. Itu masuk ke dalam ayat ini, masuk orang yang lalai. Kenapa enggak pernah muncul di masjid misalnya? Salat di rumah. Kenapa sholat di rumah? Tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, ya. Apa? Dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Nah, di ini ayat ini menjelaskan isinya apa? Ancaman, bahkan ancaman keras. Kembali lagi kaidah dosa besar itu apabila ayat maupun hadis isinya ancaman. Fa innahum la sakka an salatihim sahun. Orang yang meninggalkan salat jamaah di masjid laki-laki
itu tidak diragukan bahwa mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Fayadkhuluna fi hadzal wa'id, dan orang yang sholat di rumah sendirian masuk ke dalam ancaman ini, ancaman keras ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Aidan idza fa'alu ta'ata, ketika mereka menjalankan ketaatan, ini orang yang dalam ancaman, fa inna ma yaqsuduna biha istazlafa, mereka inginnya, tujuannya supaya dekat ilan nas, biar nggak dijauhi orang, biar nggak dimusuhi orang, biar tidak dibenci orang. Itu tujuan sholat, sehingga dia tampakkan dirinya bahwa dirinya ada. Wa yakuna lahum qimatan, wa yakuna lahum qimatun fil mujtama'. Tujuannya lagi yang kedua, supaya dia punya posisi dianggap di masyarakat, supaya menjadi orang terpandang, dia orangnya rajin sholat. Itu tujuannya. Kalau ini urusan hati, ya, ini urusan hati. Jadi ayat ini membimbing secara zahir dan secara batin. Laisa qasduhum at-taqarrub ilallahi azza wa jalla. Salatnya tidak bermaksud, tidak bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa hadzal mara'i yatasaddaqu min ajli an yakulan nasa ma akramahu. Dia orang riya ini bertujuan untuk ingin mendapat perkataan orang lain, supaya orang lain menghormati dia, memuliakan dirinya. Hadzal musalli yuhsinu salatahu, sama dengan orang yang sholat dengan memperbagus sholatnya. Min ajli an yakula an-nasu ma'ahsanu salatahu, atau ma'ahsana salatahu wa ma'asbaha dzalika. Diperbagus salatnya supaya orang mengatakan betapa bagusnya salat orang ini. Tapi kalau niatnya cuma ingin mencontohkan orang lain bahwa salatnya benar seperti ini, maka nanti yang menjadi ukuran, menjadi penilaian adalah kondisi hatinya, apa yang dia maksudkan. Nah, artinya nanti aku kena riya, wis sholat saenake, kayak gitu kan juga gak benar ya. Wis sholat aja sembarangan pokoknya, nanti aku memperbagus, kena ancaman alladzina hum yura'un. Haula'i yura'una, mereka ini orang-orang yang riya, yang terkena ancaman ini. Fa aslul ibadati lillahi, maka asal atau dasar daripada ibadah itu asalnya apa? Lillah, untuk Allah. Lakin yuriduna ma'adzalika an yahmadahumun nas 'alaiha. Tapi kalau sampai diikuti atau disertai ingin pujian manusia, wa yataqarrabuna ilan nas, dan dalam rangka mendekatkan diri pada manusia. Nah, bitaqarrubihim ilallah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, haula'i humul mura'un. Nah, dan ini masuk syirik ya. Syirik itu
sekutu, menyertakan sesuatu di dalam beribadah kepada Allah. Apa sesuatunya? Dia sholat mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Dan itu juga masuk ke dalam sifat-sifat orang munafikun. Sehingga orang munafikun itu ketika sholatnya tidak dilihat orang, dia malas. Disebutkan dalam hadis yaitu sholat apa? Isya dan subuh. Karena isya ini sudah gelap, orang nggak lihat. Ya, juga subuh. Amma man yusalli, kalau ini masih ada ingin mendekatkan diri kepada Allah. Adapun orang yang sholat li ajlin nas, adapun orang yang sholat semata-mata untuk manusia, bimana annahu yusalli baina yadayil muluk, yaitu sholat seperti sholat di depan penguasa, au ghairi, atau selainnya, yakhda'u lahu ruku'an, yang dia menundukkan pada raja itu ruku', au sujudan, atau sujud. Dan di sini mungkin bukan sholat seperti kita sholat takbir misalnya, tidak. Bisa jadi ini dimaknakan kepada ini sujud ruku' pada raja atau pada penguasa. Fahada musyrikun kafirun. Nah di Indonesia ini juga banyak. Kadang kalau hari raya, nah anaknya sungkem pada orang tuanya dengan apa? Sujud pada kaki orang tua. Nah maka rukuk saja itu sudah bahayanya seperti ini. Apa bahayanya? Musyrikun kafirun. Karena rukuk dan sujud ini merupakan ibadah, merupakan sholat, dan itu haknya siapa? Allah. Ini pada umat Nabi Muhammad, pada syariat Nabi Muhammad. Kalau syariat Nabi terdahulu boleh. Seperti apa? Nabi Adam, para malaikat disuruh sujud pada Nabi Adam. Nah, tapi kalau sekarang umat Nabi Muhammad itu masuk syirik. Ada lagi enggak yang boleh sujud selain malaikat? Siapa? Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf. Bapaknya kemudian sujud pada Nabi Yusuf sebagai penghormatan. Lakin hadza yusalli lillahi ma'a mura'atin an yahmadin nas. Oh, mana tadi? Qad haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya jannah, wa ma'wahu an-nar. Tempat kembalinya neraka. Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini mura'un yusalli lillah ma'a mura'atin an yahmadahu an-nas. Dia salat untuk Allah tapi juga ingin dapat pujian manusia ala ibadati. Ingin dapat pujian manusia. Boleh di double niatnya. Ini masuk ancaman ini yang tidak boleh. Apakah semua ajaran seperti itu? Tidak, ada yang boleh, misalnya kamu niatnya belajar ikhlas, ambil dodolan di situ, dodolan kue misalnya, boleh nggak? Ya tergantung pengurus mahalnya ya. Kalau boleh ya tidak apa-apa. Nah, atau orang yang berjihad di jalan Allah, berjihad karena Allah, kemudian sambil membawa dagangan senjata. Nah, itu perkara-perkara yang masih dibolehkan, tidak termasuk ke ini.
Ala annahu abidun lillahi azza wa jalla, padahal dia abidun, orang yang beribadah kepada Allah saja mestinya. Ini yang enggak boleh di double niatnya. Ingin ibadah kepada Allah tapi juga ingin pujian orang. Wa hadza yaqa'u katsiran fil munafiqin. Nah, ibadah yang seperti ini banyak menimpa munafikin. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafikun kalau berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya, ingin dilihat manusia, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, untuk membedakan dengan orang munafikun, jangan mencelek sholatnya, berdirinya mencelek. Ya. Tapi apa? Jelas, tegas gitu. Berdirinya tegak. Mainan, tidak serius. Undur, perhatikan ila hadzal wasfi, perhatikan sifat ini. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, berdirinya malas. Kadang gerak-gerak, bokongnya digerak-gerakkan. Ininya pundaknya digerak-gerakkan sehingga mengganggu yang lain. Idzan hum an sholatihim sahun. Yang seperti ini masuk ke dalam ayat ini. Enggak apa-apa nanti nasihati kalau ada temannya seperti itu. Jangan seperti itu, hati-hati. Itu nanti masuk ke sahur. Yura'unan nas. Mereka ini juga orang yang riya. Wa huna yaqulullahu azza wa jal alladzina hum yura'un. Fahalil ladzi yasma'una mithlahum. Kalau ini orang yang riya, ingin dilihat, apakah termasuk ke dalam ayat ini sama'un ingin didengar. Kata orang, bacaan saya itu enak. Kemudian dia baca, niatnya ingin didengar orang. Nah, apakah sama dengan riya? Termasuk ke dalam ayat ini, yakni insanun yaqra'u Qur'anan, yaitu orang membaca Al-Qur'an wa yajharu bil qiraati, dikeraskan bacaannya, pakai pengeras. Gak enak kalau nggak baca pakai pengeras, itu gak enak, gak sreg gitu, kadang biasa seperti itu. Wa yuhassinul qira'ata, dan dia memperbagus bacaannya. Wa yusinul adaa wasaut, cara bacanya juga diperbagus, tajwidnya, suaranya. Nah, min ajli an yuqala ma aqra'ahu. Apa tujuannya? Supaya dikatakan, oh enak rek bacaannya. Nah, wa hal yakunu mithlul ladzi yura'i, apakah orang seperti ini sama dengan orang yang riya yang disebutkan di ayat ini? Al jawab, apa jawabannya? Ini kata beliau, na'am, sama. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana dalam hadis, man sama'a, barang siapa yang sama'a, ingin didengar. Nah, namanya apa? Sum'ah, ya. Man sama'a sama'allahu bih, barang siapa yang ingin didengar, maka Allah akan memperdengarkan, sehingga banyak yang senang, menjadi viral, paling enak di tempatnya, di kampungnya, bahkan kalau sekarang bisa dunia. Wa man ra'a ra'allahu bi, barang siapa yang riya juga Allah tampakkan. Wal makna al makna man sama'a fatahahullahu, barang siapa yang mendengarkan, maka Allah akan tampakkan di hadapan manusia annar rajula laisa muflisan,
Jadi itu dicela oleh Allah bahwa dia orang yang seperti itu bukan orang yang ikhlas. Walakinahu yuridu an yasma'ahu an-nasu. Tapi dia membaca seperti itu supaya ingin didengar manusia. Fayamdahuhu ala ibadatihi. Nah, maka dia memujinya atas ibadahnya. Waman ra'a kadzalika ra'allahu bi. Pada siapa yang lihat demikian Allah akan tampakkan. Fal insanu alladzi yura'i an-nasa aw yasma'u an-nasu saufa yufadihullah, maka Allah akan menghinakannya. Wa saufa yatabayyana amrahu in ajilan aw ajilan Allah akan perjelas bahwa dia bukan orang yang ikhlas baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah atau menolak al-ma'un. Ini yang ketiga ya, sholatnya lalai, riya, sum'ah, kemudian menolak al-ma'un. Ayyamna'una ma yajibu badlahu minal mawa'in. Ya, orang yang mencegah atau menolak apa yang seharusnya diserahkan. Minal mawa'in, berupa mawa'in, wahya al-awani. Awani ini bekakas. Nah, yakni yatil insan, datang manusia ilaihim, kepada orang ini. Yasta'iru aniyatan, pinjem bekakas, apalah panci, pinjem gelas, pinjem obeng misalnya. Yaqulu, dia bilang, ana muhtajun ila dalwin. Saya ember itu saya masih butuh ya. Cari ke yang lain saja. Padahal enggak dipakai itu. Au muhtajun ila ina'in asroba bihi. Ada orang datang mau pinjam gelas. Ya, saya masih mau minum ya nanti. Katanya dia, saya masih itu dipakai minum saya. Orang lain tidak boleh. Apalagi zaman corona nanti kena virusnya. Au muhtajun ila misbahi kahroba. Ada orang pinjam ini, dok. Nah, ini nanti lak gelap bagaimana saya? Nah, fayamna'u, dia tolak. Fahadza aidan madmum. Ini juga yang dicela dalam ayat ini. Wa mana al-ma'un yang qasimu ila qismain. Menolak bekakas itu dibagi menjadi dua. Al-qismul awal qismun ya'sam bihi al-insan. Yang pertama sampai dosa. Tidak minjemi itu dosa. Nah. Al-qismus tsani qismun la ya'sam. Yang kedua tidak sampai dosa. Lakin yafutuhu al-khair, tapi terluput kebaikan. Enggak sampai dosa tapi terluput kebaikan. Mana yang baik? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua baik. Enggak ada yang baik ya. Untung terjebak sama soalnya sih. Semuanya apa? Tidak baik. Fama wajaba badlahu bi annal insan ya'tam yamna'hu wa ma lam yajib badlahu fa innal insan lam ya'tam ma'nahu. Kalau memang harus diserahkan, dipinjemi, kemudian dia tidak menjemi, dosa. Nah, tapi kalau tidak
mengharuskan, maka dia tidak dosa. Tapi dia terluput dari kebaikan. Misalnya dzalika, contohnya insanun ja'ahu rajulun. Insanun ja'ahu rajulan. Seseorang mendatangi orang. Muttarrun, dia sedang butuh. Yaqulu a'tini ma'an asyrabahu. Beri aku air, aku akan minum. Fa in lam asrab mutu atau mitu. Kalau aku tidak minum, aku mati. Nah, fadalal ina lahu wajibun, maka memberi air padanya apa? Wajib. Ya'samu bitarkihi al-insan, maka kalau dia sampai tidak memberi minum, dia apa? Berdosa. Hatta inna ba'dal ulama yaqul, sampai sebagian ulama mengatakan lau mata hadzal insan, kalau orang ini sampai mati, fa innahu yadmanuhu biddiyah, maka dia harus menanggung tebusan, harus membayar diat. Berapa diatnya? Ini sengaja enggak? Kalau sengaja diat itu berapa? 20 unta ya, 20 apa 200? Taruhlah 20 misalnya. Satu unta sekarang 35 juta. 35 juta kali 20 misalnya, berapa? Nah, itu gara-gara tidak memberi minum sampai orangnya mati. Li'annahu huwa sababu mautihi, karena dia menjadi sebab kematiannya. Wa yajibu alaihi badalu ma talabahu, maka yang demikian wajib dia menyerahkan permintaannya, memberi permintaannya. Fayajibu 'alal mar'i an yanzura, maka seseorang wajib melihat fi nafsihi hal huwa mimman ittasafa bihadhihi sifati aw la. Maka pelajaran dari surat ini hendaknya manusia melihat dirinya. Ayat ini agar mengoreksi diri, ayat atau surat untuk mengoreksi diri, apakah ada sifat-sifat yang disebutkan di ayat ini pada dirinya. In kana mimman ittasafa bihadhihi sifat qad adaa as-shalah wa saha anha, seperti misalnya dia telah melalaikan sholat atau menolak kebaikan dari yang lain, faliyatub, maka hendaknya dia segera apa? Bertaubat. Waliyarji, dan segera kembali ilallah. Wa illa, kalau tidak mau taubat dan tidak kembali kepada Allah, falyubashshir bil wa'id bil wail, maka hendaknya dia diberi kabar gembira dengan wail, wal iyadzubillah. Wa in kana qad tanazzaha an dzalika falyubashshir bil khair, tapi kalau dirinya sudah bersih dari sifat ini, maka bergembiralah dengan kebaikan. Wal Qur'anul Karim laisal maksud minhu an yatluhu al insan, diturunkan Al-Qur'an ini bukan maksudnya untuk dibaca saja. Nah, liyata'abbada lillahi ta'ala. Al-Quran ini diturunkan supaya orang beribadah membaca, mendapat 10 setiap huruf. Bukan itu saja, bitilawatihi faqat. Ya, bukan hanya untuk itu. Al-maksudu, maka yang dimaksud dari Al-Quran diturunkan itu an yata'addaba bihi, apa? Tujuannya itu an yata'addaba, untuk mendidik, beradab dengan Al-Quran. Maka bimbingan adab atau dasar dari adab Islam itu apa? Dasarnya Al-Quran. Walihada qalat Aisyatu
radhiyallahu anha, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu al-Qur'an. Sesungguhnya Nabi akhlaknya itu apa? Al-Qur'an. Khuluquhu yakni akhlaku. Khuluquhu di sini maksudnya akhlaknya. Allati yatakhallaqu biha, yang beliau berakhlak. Ya'khudhuha minal Qur'an, akhlaknya beliau bersumber atau diambil dari Al-Qur'an. Waffaqanallahu lima fihil khaira wassalah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi taufik kepada kebaikan dan perbaikan baik di dunia maupun di akhirat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu qadir.